Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Di sini lagi-lagi saya memberi pengalamannya, karena sesuai dengan pembicaraan saya yang selalu sharing atau berbicara pengalaman saya, tapi beda dari yang lain. Kalau yang lain itu teman-teman kita tuh sharing tentang keberhasilan ya, tentang cepat mendapatkan subscriber ya, tapi di sini saya beda. Justru di sini saya pernah mengalami hal ya yang menurut saya itu jangan pernah sampai terjadi di channel kalian ya. Kita sudah semangat, sudah berjuang, tapi semuanya gagal karena kecerobohan kita sendiri. Jadi saya mengingatkan kepada teman-teman YouTuber pemula, di sini harus bisa memilih ya. Jangan kita sampai jadi korban konten orang ya. Misalnya ada satu aplikasi yang dengan aplikasi ini subscriber akan melejit, kita ikut masuk, masih link ke sana ya. Ada lagi konten yang ini kita ikutin, masuk ke sana. Ada yang nyaranin ini masuk katanya cepet permanen, kita mengikut ke sana. Maaf bro, di sini biasanya orang yang gagal itu nggak mau melihat orang lain gagal juga ya. Banyak teman-teman saya yang setelah mendapatkan kegagalan down dan menganggap semuanya itu sia-sia dan mereka berhenti sampai di situ. Jarang orang yang ketika gagal dia belajar dari kegagalannya dan nggak mau melakukan hal yang dulu pernah dia, kesalahan yang dia pernah lakukan untuk di kemudian harinya, atau memberi edukasi lah. Kita memang kalau YouTuber pemula itu jadi ajang percobaan. Nah, mulai dari detik ini, siapa yang melihat video saya ini, saya kasih ilmu pengalaman ya. Walaupun pengalaman itu nggak selamanya pengalaman itu manis, ada kalanya juga pengalaman pahit. Untuk apa? Untuk jangan sampai kita mengalami hal itu. Makanya di sini saya berbagi pengalamannya. Kita harus tahu dulu, kita bikin konten ini untuk diri kita, nge-YouTube itu apa untuk publik ya. Biasanya nih awal-awal kita nge-YouTube, hal apapun, kejadian apapun biasanya ingin kita liput, ingin kita jadikan konten. Nah, ini bahaya nih ya. Misalnya teman-teman di sini ada konten kreator tentang masalah masak ya, masak, tiba-tiba ya di luar sana ada kegiatan apa, karena dia merasa dia punya channel, dia masukin sama dia. Boleh tidak boleh, boleh, tidak ada salahnya. Cuma nanti dalam pencariannya yang setelah saya alami ya, dulu saya begitu, apapun kejadian saya liput ya, taruh di konten, kita edit, taruh konten. Ternyata kebiasaan buruk ini ya berlanjut ya. Walaupun saya tahu sendiri bahwa pernah saya melihat senior kita memberikan tutorial itu dengan apa tegasnya, jangan pernah ya menjadikan konten kita itu jadi konten gado-gado, nanti sulit untuk pencariannya. Tapi karena kita nge-YouTube itu belum tahu ya dampaknya, itu orang kalau belum merasain
masih nakal-nakalnya lah YouTuber pemula ini. Masa cara ingin tahunya itu besar banget, coba mencoba. Disayangkan banget ya, channel kita, akun kita ini jadi ajang percobaan ya. Mungkin kalau belum merasakan nggak bisa ngomong kayak gini ya, tapi saya udah merasakan. Nah, kalau jadi konten kreator itu minimal harus cerdas memilih tutorial ya. Lebih baik kita berpikir, satu, bagaimana kualitas konten kita, apa sih yang mau disampaikan ke publik, ke penonton kita, channel kita menerangkan tentang apa ya, kegiatan-kegiatan apa. Nah, terus seperti konten sebelumnya, mainkan ya, yang masak hari ini, masak ini, yang tutorial jalan-jalan hari ini ke sini. Kalau bisa usahakan itu konten itu yang minimal minim budget ya, yang kurang modalnya. Kalau jalan-jalan itu biasanya menggunakan modal ya, kayak kita harus beli tiket, kita harus transportasi. Wah, itu nggak salah sih ya kalau kita ada ya. Tapi kalau kita cuma tujukan untuk sebuah konten dengan mengeluarkan dana, itu bakalan sakit ketika nanti ya karya kita itu yang kita udah bikin, konten kita udah capek kita edit, tapi penontonnya sepi ya. Artinya satu hal yang harus diambil di ujung pembicaraan kita pada video ini, pilihlah kategori untuk channel YouTube kita masing-masing ya. Mulai dari sekarang kita biasakan ya, misalnya udah ada teman-teman yang kontennya sudah berjalan ya, banyaklah, ada konten mancing, konten olahraga, kecantikan, memasak. Nah, buat YouTuber pemula, saran saya satu ya, konsisten dengan satu kategori ya. Konten kita nih tentang apa, itu dulu yang kita pikirkan sebelum kita memikirkan subscriber, jam tayang, itu dulu. Nanti kenapa bukan tidak boleh sih ya, jangan sibuk-sibuk mempelajari editing dulu, karena kita belum menghasilkan ya, karena channel kita itu belum AdSense. Tapi kalau kita bicara profesional lah ceritanya gitu, nggak ada salahnya sih kita belajar editing ya, cari aplikasi edit yang tanpa watermark ya. Kadang-kadang YouTuber pemula itu kelihatan banget pemulanya dengan ada watermark ya. Memang kita nggak mungkin kita pakai yang gratis, tapi kalau bisa kita carilah ya. Terus ngeditnya jangan terlalu wah, biasa-biasa aja. Yang penting satu, materi isi dalam kontennya itu jelas ya, jelas, terkonsep dengan baik. Nanti orang mudah mencermati, oh arahnya kemana sih nih ya. Walaupun tidak semuanya konten yang anggapan kita baik itu untuk penonton pun baik. Kadang-kadang konten yang menurut kita nggak baik tapi penontonnya bagus, artinya nggak baik di sini kurang edit ya misalnya, atau benang merahnya nggak jelas arahnya kemana. Tapi kadang-kadang kalau kita emang hoki, itu bisa banyak view-nya juga. YouTuber pemula termasuk saya pribadi nih ya, karena channel ini dari nol dan saya mulai channel ini ya, walaupun saya pernah gagal, saya nggak pernah mau putus asa. Saya mau jaga konten saya ini atau channel saya ini dengan pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapatkan di sebelumnya ya. Perjuangan kita sia-sia ya, channel kita, anak kita yang saya seperti omongin tadi, jadi korbannya, jadi korban ikut-ikutan, yang padahal itu yang rugi channel kita sendiri. Maka jadi sekarang walaupun kita pemula, cerdaslah kita memilih-milih mana tutorial yang kita ambil, mana tutorial yang harus kita tidak ikuti. Sesuaikanlah dengan kemampuan kita, pengalaman kita dalam menjadi konten kreator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.